itu lewat mimpi atau lewat Apakah Yesus sendiri yang berkata ke Yohanes, dia bisa pada mulanya adalah firman, kata Yesus. Pada Kan malam gitu, Bang. hari ini saya coba live anugerah di Roh Kudus itu dia bisa mengerti. channel Kita tidak tahu. Warta Pelangi. Kan Yohanes dekat sama Yesus, Bang. Kan? Untuk lebih bisa lebih Iya kan? jelas dan bisa mengedukasi, Kan silakan Yesus itu kan sahabat-sahabat, dibaptis oleh Yohanes, kan gitu, Bang. Warta Pelangi Kalau Yohanes itu bisa bukan Yohanes Pembaptis. identifikasi, bisa Oh, bukan Yohanes Pembaptis. Oh iya, maaf Bang, saya salah. saya. Oh iya, salah, Bang. Oke, Ini makasih banyak, Bang. di lintas agama. Silakan Gus Bi mau tanya, Gus. Saya tanya yang ringan-ringan aja, Gus. Yang ringan-ringan. Ah. 1 Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, ya. 1 Yohanes 14 firman itu menjadi apa? Menjadi manusia, kan? Ya. Daging. Daging, kedagingannya. Iya. Sekarang saya tanya. Ambil kitabnya dulu. Ah iya, mantap. Enggak, dia ngambil kitab, Gus. Ya bagus, Bang Chris. Bagus. Senyampang Bang Chris mengambil kitab ini, begini, Bang. narasi. Ini. Iya. Loh, sebentar, saya belum selesai. Abang kan tanya Yohanes kan? Iya. Loh, sudah, ya? pertanyaan saya bukan itu. Oke. Ya. Jadi, mengapa Tuhan yang maha berfirman hanya satu firman-Nya saja yang dijadikan sebagai manusia? Ya kan? 1 Yohanes 14 itu. Sedangkan dalam Yohanes 17 nomor 8 ada tulisan begini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Di sini segala firman artinya banyak sekali firman. Mengapa firman yang banyak itu tidak dijadikan sebagai manusia dan tidak dijadikan, dan firman adalah Allah? 1 Yohanes 1 nomor 1 itu. Mestinya kalau Allah dalam Bible itu adil, ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama Allah, dan firman adalah Allah. Nah, sekarang saya bertanya, segala firman dalam Yohanes 17 nomor 8 tidak dikatakan adalah Allah juga. Kok hanya satu firman dalam 1 Yohanes nomor 1 yang adalah Allah? Segala firman ini kok tidak dikatakan Allah juga? Bagaimana ini? Sebelum saya bertanya, Yohanes menulis Bibelnya tahun berapa? Ini pertanyaan yang kedua itu. Nanti terakhir itu, biar tidak cepat selesai itu. Jawab dulu itu. Silakan, Bang. Tahun berapa? Gimana, Bang? Yohanes menulisnya tahun berapa? Iya. Oh, jangan itu dulu. Pertanyaan saya dijawab. Lebih bagus Abang jujur. Kalau Abang bilang saya nggak tahu itu, enggak apa-apa, Bang. Iya. Jangan dipaksa-paksakan. Kalau menulis kapan ya saya nggak tahu. Kalau menulis kapan gitu. saya nggak tahu. Itu mantap, Bang. Ya, Oke. Pertanyaan pertamanya gimana tadi? Ini ya. Ya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, ini sampaikan kepada Yesus, bukan sampaikan kepada ketika Yesus menjadi manusia. Ya. Dia ngomong Jadi dia sama. menerima firman dari sang Bapa itu. Iya, sama Bapa. Selesaikan dulu, nanti saya bantu. Segala firman yang disampaikan Bapa, gitulah ya Bang Kris ya. Betul ya Bang Kris? Ya. Segala firman yang disampaikan Bapa telah kusampaikan kepada umatku, gitu ya Bang Kris? Cocok kan? Iya kan? Ya. Jadi, mengapa segala firman ini tidak disebut adalah Allah? Tidak seperti 1 Yohanes nomor 1, yaitu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya kan? Ya, firman sebentar dulu. Waduh. Di sini firman itu adalah Allah,
ya kan? Satu firman adalah Allah. Sedangkan di dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman dari siapa? Dari Allah juga. Mengapa segala firman? Artinya firman itu banyak karena segala. Ini kan. Segala firman di sini tidak disebut adalah Allah juga, seperti dalam 1 Yohanes 1 nomor 1, dan firman itu adalah Allah ini. Mengapa yang segala firman? Artinya firman yang segala itu yang banyak. Tidak disebut adalah Allah juga. Ini. Berarti Allah itu tidak konsisten ya. Jawab ini. Oke, Ya, ini terima benar. kasih. Ini oke. Yang tadi di Yohanes 1 itu yang mengatakan itu adalah Yohanes. Sekarang yang di Yohanes 17 itu yang mengatakan itu Yesus. Oh, Yesus yang bilang. Ah, Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yohanes Yesus sedang Kristus. menjelaskan Yesus itu adalah firman yang datang dari Tuhan. Sedangkan Yesus Sudah selesai. dia menerima firman. Sudah selesai kan? Oh, oke. Jadi bahwa Yohanes menyatakan firman itu adalah Allah. Benar kan? 1 Yohanes nomor 1, benar kan? Ya. Di sini Yesus mengatakan segala firman dari Allah kan? Sama saja. Di sini firman di sini adalah Allah. Di sini Yesus mengatakan banyak firman ya dari Allah itu. Kok tidak dikatakan Allah juga? Sama saja. Firman di sini dengan firman di sini sama. Di sini firman itu adalah Allah. Mengapa di sini banyak atau segala firman tidak disebut Allah juga? Ya, berarti Tuhannya banyak gitu. Iya. Gitu aja Gus Romli. Gitu loh. Iya. Kan tadi saya sudah jawab. Yang tadi di Yohanes pertama itu Yohanes sedang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Firman. Dan dia adalah Tuhan. Dan di sini Yohanes 17 Yesus yang mengatakan bahwa segala firman yang Yesus bawa dari sana, dari surga itu, dia memberitakan kepada mereka. Saya tanya, apakah firman di sini, apakah firman di Yohanes 17 nomor 8 tidak sama dengan firman di Yohanes 1 Yohanes ayat 1? Ayo saya tanya. Ayo. Jawab. Apakah firman di dalam Yohanes 17:8 tidak sama dengan firman di dalam 1 Yohanes nomor 1? Hah? Sama kan? Mengapa kalau sama? Bagus sampean ini, sampean jujur kok. Mengapa kalau sama? Ya. Di dalam firman, di dalam 1 Yohanes nomor 1, firman itu adalah Allah. Bang Kris, kalau orang lagi ngomong, Bang Kris diam aja, nanti kan ada jatah Bang Kris nanti untuk ngomong. Jangan diganggu Bang Kris. Jadi sama saja seperti kalau dia ngomong, Bang Kris ngomong mengganggu dia artinya. Lebih bagus kita tertib gitu, enak Bang Kris. Silakan Gus Romli. Tadi Abang Kris sepakat bahwa 1 Yohanes nomor 1 firman itu adalah Allah. Sepakat kan? Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman, mengapa tidak disebut Allah juga? Kalau dipaksa segala firman adalah Allah, berarti firmannya banyak, berarti Allahnya juga banyak. Jawab ini. Gitu loh. Jadi maunya seperti itu. Iya, karena sampai mengatakan firman di sini dan firman di sini sama. Maunya segala firman itu berarti maunya Abang Tuhan Allah itu banyak kan, enggak apa-apa. Tapi ya sesuai. Iya, terima kasih. Bagus, terima kasih kalau begitu. Jadi iya. Ya, terima kasih kalau berarti menurut Abang Kris, karena 1 Yohanes nomor 1
firman adalah Yesus belum Allah lahir. dan Nah, satu yang Yesus belum lahir. apa? Begitu. Apanya belum? Bukan Yesus soal belum itu. lahir. Bukan itu masalahnya. Sampean tadi sudah sepakat. 1 Yohanes nomor 1, firman itu adalah Allah. Dan sampean sepakat juga Yohanes 17 nomor 8, segala itu kan banyak. Banyak firman adalah Allah juga. Sepakat kan tadi, artinya Allah itu banyak, bukan hanya 3, paman. Sepakat, terima kasih. Terima kasih kejujurannya Ya. Abang Kris. Lanjut yang lain. Oke. Enak kan, enak. Itu menurut Bapak. Itu menurut Ah, Bapak ya. Loh, itu nggak menurut apa-apa. menurut Bapak. sampean barusan kok sudah Kalau menurut Bapak sepakat. seperti itu ya nggak apa-apa. Kok menurut saya? Sampean sudah Ya, oke, sepakat barusan. Ya, lanjut. Oke, Dengar yang Pak. Oke Bang, Iya, iya, Bang Yohanes 14 Bang, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, dan diam di antara kita. Artinya firman itu ada di sama saya juga. Sama Bang Kris ada juga. Firman itu menjadi manusia. Manusianya Ya, siapa? ada. Manusianya Ya, betul, kita, Bang. Hah? Ya, di ayat 14-nya Bang. Coba Bang baca di ayat 14-nya. Itu kan menurut penafsiran Bapak. Iya. Kok gitu? Ya, ini buka ke biar aja Gus. Biar aja gak apa ya. Ya, silakan Bang Kris. Katanya kan firman itu telah menjadi manusia. Betul enggak tuh, Bang? Nah, betul. Ah, dan diam di antara kita, betul enggak tuh, Bang? Betul. Diam di antara kita. Berarti firman itu ada sama saya juga, Bang Kris ada juga, betul kan? Ya, diam di antara. Maksudnya Yesus itu. Maksud Yohanes ini. Oh, hah? Oh, firman itu artinya diganti dengan Yesus gitu ya, Bang? Hah? Gitu ya, Bang? Coba di ayat 14 itu Abang baca lah. Maksud Coba. firman yang dibelah Yesus. Iya, iya. Oh, gitu. Jadi firman itu kita anggap Yesus ya. Yesus Ya, itu makanya telah kalau- menjadi manusia. Oke, saya baca. Ya, silakan, Suruh saya Bang. bacakan, saya baca. Ya, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini. Ya, ya, ya. Ya boleh. Sekarang Kalau begini Bapak Bang. mau mengerti bilang kita ini ya silakan. Ya, ya, Bang. Enggak. Saya ikuti penjelasan Abang. Tadi dikatakan bahwa firman itu adalah Yesus kan? Sepakat kan? Ya. Ya, sekarang kita ganti. Kalau firman itu adalah Yesus, sekarang saya ganti Yohanes 17 nomor 8. Sebab Diam dulu, Sebentar. Bang. Dengar apa? Sebentar Dengar aja dulu. nanti Abang ngomong nanti. Aman tuh, Iya, Bang. nanti. Tenanglah. Sampai ngomong panjang saya diam kok, ya. Ya. Tadi sepakat bahwa firman dalam Yohanes ini adalah Yesus. Loh kok begini nih? Diulang-ulang Kalau- katanya, Gus. Jangan diulang-ulang. Ya ini Jangan makanya lagi, saya Gus. baca. Saya baca Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala Yesus. Karena segala itu segala artinya banyak. Sebab segala banyak Yesus. Dirubah menjadi segala Yesus. Loh, katanya sampai ngomong Ini tadi firman Yesus yang adalah berkata. Yesus. Loh, Yesus yang menarik berkata lagi. Loh. Sebentar dulu lah. Bang. Tadi sampean Tadi sepakat. sudah, Bang. Loh. Ya udah, Gus. Enggak apa-apa, Loh, Gus. enggak. Kan orang udah dengar tuh. Ulang-ulang, Bang. Ya, jangan diulang-ulang. Oke, Waduh, gini. Saya mau tanya Bang Kris. Apakah ada doanya Yesus itu kepada Bapa tidak dikabulkan, Bang? Ada enggak doanya Yesus itu kepada Bapa tidak dikabulkan? Silakan Bang Kris. Jangan lari Doa lagi Yesus dulu. pada Bapak yang tidak dikabulkan. Hanya pertanyaannya Ah, iya. Agus Romgi tadi itu sudah mengarah luar biasa, Pak. Tidak ada. Iya, cuma dipotong. Iya, Gus Romi cara menjelaskannya itu terlalu panjang.
Jadi seperti saya ini harusnya Gus. Caranya tuh, cara dialognya tuh seperti saya, Chris, cepat ditangkapnya itu gitu. dipertanyakan oleh Gus Rombi tadi itu, kalau memang firman itu adalah Yesus itu sendiri, ya kan? Maka di ayat berikutnya segala Yesus, karena firman kan Yesus nih. Segala Lah Yesus, itu maksud saya. Ya gitu, enak kalau Bang Firman ngomong gitu Gus. Kembali Saya mau ngomong begitu ribet Gus Rombi dipotong. itu caranya narasinya dirubah lagi Gus gitu. Jadi orang ngerti. Iya. Gimana Bang Chris? Jadi sebab segala Yesus. Sampai pagi kan. Loh, bukan Gimana? begitu. Sampean itu saya ketika tersudut maunya dibilang ulang-ulang. Itu diaminkan Bang Kismet. Bukan begitu maksud saya. Jadi Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala Yesus, artinya Yesusnya banyak itu loh. Bukan diulang-ulang. Gini Bang, gini Bang. Jadi kalau Abang katakan firman itu adalah Yesus, berarti segala di Alkitab itu kalau ada firman berarti Yesus, gitu ya Bang? Iya. Nah, coba saya tanya dulu sama Bang, nih dulu Bang Kristi gimana? Alkitab ini, silakan. tadi kan saya sudah katakan. Ya. Yang tadi di Yohanes 1. Iya. Penjelasan Yohanes. Ya. Di Yohanes 17 tadi itu Yesus sendiri yang berkata langsung. Oh bukanlah Yesus sendiri yang Bukan berkata. begitu Bang Gismet. Tadi sudah sepakat. Firman di dalam 1 Yohanes. Loh, gantian dulu. Tadi sampean sudah sepakat. Firman di dalam 1 Yohanes 1 dan firman di dalam Yohanes 17:8 itu adalah sama. Tadi kan sampean ngomong sama kan? Jadi karena sama, firman adalah Yesus, maka saya bacanya begini. Sebab segala Yesus, berarti Yesusnya banyak. Itu loh. Jangan diambil kesepakatannya, jangan ditolak lagi gitu loh kan. Nah, ya gak apa-apa. Kalau sudah terdesak secara logika bilang terserah itu bagus itu. Bagus. Ya, Sekarang saya tanya, bukan terakhir ini. Sekarang Paman Yohanes menulis Bibelnya tahun berapa? Peristiwa penyaliban tahun berapa? Saya nggak tahu. Jawab dengan. Saya jelaskan. Saya nggak tahu. Jadi, saya jelaskan. Menurut scholar Bible namanya L.D. Twaili-Bidi ya. Dalam bukunya berjudul The Origin and Transmission of the New Testament mengatakan bahwa Paman Yohanes menulis Bibelnya ya tahun 90 selesai tahun 100. Sedangkan peristiwa penyaliban siapa yang disalib itu nanti dalam Al-Qur'an walakin syubbiha lahum. Itu terjadi tahun 33. Jadi artinya Paman Yohanes menulis Bibelnya 70-an tahun setelah peristiwa penyaliban. Artinya kalau Paman Yohanes mengatakan bahwa Yohanes 17 nomor 8 ini perkataan Yesus, kapan Yesus berkata kepada Yohanes sedangkan Yohanes menulisnya 70 tahun kemudian? Ayo kapan? Ini maksudnya. Yo. Kalau Muhammad menulis kisah Yesus gimana? Benar. Apanya menurut kisah Yesus? Enggak gini Bang. Kita jangan di sana dulu. Iya, nanti itu Bang. Enggak enak Bang. Mendingan Abang jawab aja. Kalau Abang saya bilang kalau ini saya enggak tahu, enggak tahu jawab aja. Enak Bang kalau enggak tahu. Kalau mau tanya tentang Islam nanti lain lagi gitu. Saya jawab itu ya. Besok lah pun boleh juga. Kita bahas ini dulu. Sudah ya, sudah. Tidak tahu kan Bang ya. Ada saudara-saudara Kristen yang bisa menjelaskan itu. Iya sementara gak ada gini. Tunggu dulu Gus. Gini. Bang Kristi kalau bisa Abang undang teman-teman Abang yang Kristen dulu. Ini kan ada 2 yang kosong nih Bang. Diundang aja Bang. Diundang semuanya. Ada 2 diundang aja Bang gitu. Diundang aja Bang, gak apa-apa. Biar rame. Tapi yang baik-baik lah Bang, jangan yang mau hujat-hujat lah Bang kan itu. Hujat Bang. Udah enak Bang. Ini mumpung kami ini baik, kami menganggap Bang Kristi ini orang baik gitu. Oh baik. Hah? Gimana Bang Kristi? Gak tahu jawabannya kan? Sudah sepakat dengan tahu. Ya sudah. Jadi berdasarkan ulama Bible L.D. Twaili-Bidi, semua yang dikatakan Yesus kepada Yohanes itu artinya bukan fakta,
karena Yohanes menulis Bibelnya 70-an tahun setelah peristiwa penyalipan. Ya, sepakat kan? Sudah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Sekarang Paman sampean bertanya tentang Islam nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa, karena nggak percaya juga nggak bisa jawab, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang tanya tentang Islam sudah, tentang Quran dah. Tanya. Boleh. Silakan. Boleh silakan, sekarang gantian, bagus itu. Iya, silakan Bang Kristi. Saya yang tanya. Iya, Bang Kristi. Iya, Bang. Oke. Itu tadi. Tadi kan tanya tentang Al-Quran. gelap siang ya. Oh, Gelap siang. Dan terang. Kapan gelap itu? dan... Kapan Bang? Kapan? Kapan tanya itu? Tadi itu. Tanya Quran aja lah. Apa kapan? Gelap terang kapan? Nggak ada orang. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tentang Quran, tentang Quran. Nggak usah ganas, Gus. Santai aja. Oh, santai. Yang menurut Al-Quran, ya menurut Islam, yang Tuhan ciptakan pertama itu apa? Oh, di Al-Quran yang diciptakan pertama itu apa? Gitu ya? Saya jawab, Bang ya. Saya jawab ya. Jadi Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum nurun minallah. Dan Az-Zukhruf ayat berapa itu? Bahwa sirajan muniron. Iya, makanya. Karena Al-Quran saya jelaskan. Nanti diterjemahkan sama dia, Bang. Iya. Oh, langsung terjemahkan kata dia. Langsung terjemahkan. Iya, boleh. Telah datang kepadamu sekalian nur dari Allah. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 15. Dan sirajan muniron adalah cahaya yang berbinar-binar, itu adalah merujuk kepada Nur Muhammad. Jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Hadisnya, ayatnya tadi kan, hadisnya awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu ini ya Jabir, Nur Muhammad. Itu hadis. Nur Muhammad. Ya, cahaya Muhammad, hakikat Muhammad, Nur Muhammad sama itu. Sama. Yang Allah ciptakan pertama itu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Iya, memang begitu. Ada yang lain, Bang? Ada yang mau ditanyakan, Bang? Yang kedua apa? Iya, boleh. Oh iya. Silakan, Yang kedua Bang. diciptakan setelah Nur Muhammad. Tidak diceritakan. Setelah itu penciptaan-penciptaan yang lain ketika memendar, melihat kepada Nur Muhammad itu. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, apa yang dia ciptakan lagi? Tidak diceritakan. Ya, tidak diceritakan. Iya. Jadi semua itu ketika memandang kepada Nur Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah itu nantinya. Bagaimana misalnya ketika tahu? Kalau orang menjelaskan itu belum selesai, jangan ngomong. Bang Kristi, iya, ada adabnya Bang Kristi. Dia lagi menjelaskan, Bang Kristi potong gitu. Dengar aja dulu Bang Kristi, nanti protes sama dia, gitu Bang. Iya. Nah, ketika misalnya sesuatu itu melihat kepada nurnya, Nur Muhammad menjadi malaikat. Malaikat diciptakan dari nur gitu kan. Ketika melihat kepada apinya Nur Muhammad menjadi jin dan iblis. Karena jin dan iblis diciptakan dari api kan begitu. Ketika melihatnya kepada apa gitu menjadi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Itu berlanjut melihat ini menjadi Gimana hadis Nur Muhammad itu. Dalam hadis Nur Muhammad. Penjelasan hadis Nur Muhammad. Kalau Al-Qur'annya surat Al-Maidah yang 15. Lo ada. Oh, ada. Di mana? Al-Maidah 15. Qad ja'akum nurun minallah. Oke. Di mana coba? Saya baca ya. Loh, apa ini? Ya enggak apa-apa. Iya, baca. Ya. Al-Maidah 15. Qad ja'akum nurun minallah. Suruh cari aja. Coba Abang cari. Surat apa tadi, Gus?
Al-Maidah 15 Al-Maidah ayatnya. 15. Qad ja'akum nurun minallah. Coba abang baca aja terjemahannya di situ bang, coba. Qad ja'akum itu loh. Nurun minallah. Waduh, satu di pes abang nih. Waduh. Gila ya. Jadi menurut At-Tabari, qad ja'akum, telah datang kepadamu nur dari Allah, itu adalah Nur Muhammad. Menurut At-Tabari itu. Iya, Karena maunya ditunjukkan tadi tuh. iya, Secara tunjukkan aja. Secara teksnya. Ya. Qad ja'akum, telah datang kepada panjenengan semua nurun, cahaya dari Allah. Al-Maidah ayat 15. Ya. Jadi nurun minallah itu menurut At-Tabari, Imam Tabari adalah Nur Muhammad. Karena menurut Imam Suyuti, satu ayat Quran bisa mempunyai banyak sebab turunnya ayat. Demikian juga sehingga hukumnya menjadi banyak. Ya. Menurut imam yang lain, nurun minallah itu di sana Al-Quran. Ya kan? Saya baca, ternyata baca nggak ada. Saya baca. Al-Maidah 15 ayat 15. Ya tadi Coba saya baca. baca nggak ada nur di situ. Nurun minallah. Aduh, saya buka lagi nih. Atau terjemahan salah ya bang? Iya, Al-Maidah berapa? Apa? 15 Bang Ismet. Al-Maidah. Nur itu kalau di dalam bahasa Indonesianya cahaya namanya. Tapi Qad terjemahannya nggak ja'akum. ada itu cahaya. Qad ja'akum nurun minallah. Itu loh. Bagaimana Qad nggak ada orang ja'akum. cahayanya ada jelas itu kok. Coba silakan yang benar. Al-Maidah. Al-Maidah itu. Saya baca ya. Ya, Oh, saya baca cahaya. ya. Ya. Iya, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Iya, nah itu Bang. itu menurut At-Tabari ya. Ya. Qad ja'akum, telah datang kepada panjenengan semua minallah nurun. Saya salah baca. Dari Allah sebuah nur, dan wa kitabun mubinun, dan kitab yang nyata. Menerangkan. Ya, nyata. Jadi nurun ya, minallahi nurun di sini menurut Imam Tabari adalah Nur Muhammad. Gitu kan? Jadi menurut yang lain, ini misalnya menurut yang lain, qad ja'akum rasuluna. Itu sama. Juga merujuk kepada Nabi Muhammad atau Nur Muhammad. Itu Bang siapa ini? Bang Kristi. Ya. Kalau juga itu ayatnya ya Al-Maidah 15. Sekarang ada juga frase sirojan muniron ya. Sirojan muniron itu ayatnya kalau tidak salah Az-Zukhruf ayat berapa itu. Jadi sirojan muniron itu adalah cahaya yang berbinar-binar, cahaya yang menerangi. Itu juga sirojan muniron, qad ja'akum minallahi nurun, itu sama. Menurut Imam Tabari adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu iya terlalu dekat. Jadi apa namanya? Nur Muhammad di sini adalah ya ini apa namanya? Muhammad bin Abdullah menurut Ibn Katsir. Begitu. Begitu Bang Kristi. Terima kasih. Lanjut. Tanya yang lain aja gak apa-apa. Atau kalau memang kurang jelas tanya lagi. Ya, boleh Bang. Gak apa-apa. Sampean baik kok. Saya belum dapat itu jawaban tadi. Ya biasa. Tidak harus dapat. Saya pakai bahasa yang enak sudah kok ini. Kan gini, Padahal terjemahannya nggak ada itu cahaya. Di mana Bang baca? Di mana Bang? Di mana sampean baca? Ya, Al-Maidah 15 tadi. Ini Bang. Al-Maidah nomor 15 tadi. Ini Bang. Sungguh ini nih, kenapa nih Bang? Sungguh telah datang yang paling bawah. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Kan di sana ditulis kitab. Ya, cahaya. Ya, kitab dan cahaya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dulu. Cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Oke ya. Ya.
Dan itu Terjemahan saya yang salah ya. bukan terjemahnya sampean yang salah. Jadi di sana telah datang dari Allah nurun. Nih. Telah datang kepada sampean dari Allah berupa cahaya. Ini apa nih? Saya baca ya. Jadi Ya, kitab itu Ini Bang, nampak nih Bang. bukan kitab, nurun itu loh. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yakni Nabi Muhammad, Bang. Nabi Muhammad Yakni Nabi Muhammad dan dan kitab. kitab. Itu dan itu. Yakni Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Hadis itu. Ini terjemahannya, Apanya? Bang. Ini Bang, terjemahan ini, Bang. Dia. Terjemahan itu. Nih, Iya. Bang. Tafsirnya, Bang. Dan nurnya di mana nih? Hah? Pisang nur bahasa Arab di mana? Barusan Bang? itu. Nur. Bang, abang cari di Sindo, Bang. Nanti ketik Al-Maidah ayat 15 lalu tulis Oke. Sindo. Gitu, Bang. Jadi kan enggak ngarang-ngarang kan, Bang itu. Oke. Oke, nggak marah kan? Nggak marah. Udah biasa. Sudah selesai. Sudah Atau selesai belum? gini, Bang, mendingan abang tanya yang abang dengar lah dari debat-debat di kepala-koma lain kan, bagaimana dari Edis mungkin ya? Dari Edis ada nggak mungkin? Edis. Abang tanya itu, nanti abang tanya ke sini, nanti ada jawabannya, Bang. Edis katakan begini. Gitu. Semuanya sudah basi. Udah basi, Bang. Turunan sana, Bang. Ya, sudah basi. Tanya yang tidak basi, Bang. Masalahnya Tanya gini, yang- Bang. Tuhan yang abang percaya sama Tuhan yang kita percaya itu berbeda. Ya. Loh. Ya beda, betul. Tuhan abang, Tuhan yang berwujud kepada manusia kan gitu ya, Bang ya? Oh, gitu. Itu maksudnya. Ini Gus Romli cepat tanggap betul nih. Abang, menurut Islam, ya. Menurut abang, saudara-saudara Islam, Ya. yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, tapi kami tidak percaya seperti itu. Kenapa, Bang? Terus Alasannya siapa? apa? Enggak, alasannya Siapa? tanya dulu Gus Romli. Alasannya apa? Kenapa? Alasannya apa? Dan siapa yang menciptakan langit ini? Hah? Saya tanya, apa yang diciptakan pertama ya Nur Muhammad. Iya. Seperti itu. Loh iya. Kedua Terus nggak ada. Yang diciptakan Loh. setelah Nur Muhammad nggak ada. nggak diceritakan. Lalu, Jadi oke. kenapa? Bagaimana Islam bisa membuktikan bahwa memang dunia ini ada 6 hari, ada 7 hari, cuma ada 7 hari seminggu. Oh, di Bibel ada itu. Apanya? 7 Iya, hari di seminggu Bibel ada. gimana? Dia Apa? apa? Penciptaan. Ya. Ya, itu dasar iman kita. Karena sampai Loh, detik ini apa? hari setiap minggu itu 7 hari. Maksudnya? 7 hari penciptaan segala sesuatu. Ya, Tuhan itu menciptakan selama 7 hari, Gus. Loh, tapi ada satu hari yang 6. beristirahat itu. Masa Tuhan beristirahat? 6 masa. Disucikan, bukan di istirahat, tapi disucikan. Mana ayatnya disucikan? Karena 6 hari bekerja itu capek, Bang. Mana dasarnya? Dasarnya capek gimana? Siapa? Tuhannya capek lah. Oh, mana ada Tuhan capek? Oke, silakan. Kong kita kerja sebulan aja tidak capek, apalagi Tuhan 6 hari Kalau capek. di Al-Arab Islam 54. nggak ada itu seperti itu. Al-Arab Apanya? 54 apa nih? Hari pertama, hari kedua ciptakan apa nggak tahu itu. Napas Loh. Bang Ismet. Napas Bang Ismet. Jadi Hari Allah. pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Oh, begini. Allah tidak berhak ditanya tentang perbuatannya. Tetapi Yang saya Allah, baca dalam Al-Quran. dengar dulu, orang ini orang ngomong belum selesai, tak keluarkan dulu. Biasa orang ini. Iya, Bang. Jangan begitulah. Ini dulu, Bang, gitu. Maksud robot-robot. Gantian kalau ngomong. Yang mana saya mau saya dengar abang ngomong sementara ini Gus Iya. Robi ngomong. Maaf. Nah, Mm-mm. silakan. Ya, jadi begini. Jadi bahwa Allah menciptakan yang pertama adalah Nur Muhammad. Bukan berarti setelah itu tidak menciptakan apa-apa. Jadi dari Nur Muhammad itu Allah menciptakan semuanya. Menciptakan malaikat dari nur. Menciptakan jin dari api. Menciptakan surga. Menciptakan macam-macam. Dari keberadaan Nur Muhammad. Nah itu yang pertama. Pohon dari Ya, apa? loh.
Itu dari ciptaan Allah dengan kun fayakun. Ya, dari apa? Loh, dari kun Dari fayakunnya api. Allah. Oh, jin dari api. Iya. Nur dari Muhammad. Pohon dari apa? Ya. Loh, pohon diciptakan dengan kun fayakunnya Allah. Gitu loh. Jadi begini, Bang. Perbuatan Allah Gimana itu. Kun fayakun. Pohon itu diciptakan. Iya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Quran surat Yasin dan Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Perbuatan Allah itu tidak berhak ditanya. Waduh, orang ini. Gus Romli cepat-cepat suruh yang terus Gus Romli sampaikan ayat itu, suruh dia buka biar dibandingkan betul enggak yang kata Gus Romli itu. Al-Anbiya ayat 23 bahwa perbuatan Allah coba buka tidak dulu Gus. Suruh dia buka. Al-Anbiya 23 coba buka Bang Kris. Gitu caranya Gus. Enggak usah Gus Romli ngomong nyerotos gitu aja ya. Kewalahan dia. Kecuali dia Islam enggak apa-apa Gus. Ini ada nih. Allah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ini saya akan menjelaskan itu. Saya akan menjelaskan itu, tapi dipotong lagi. Surat apa Gus Romli? Surat apa Gus Romli? Ya, Sittati Ayyam itu maksudnya ya. Quran surat apa saya lupa ini. Sajadah yang 4 Gus. Ya boleh. Saya jelaskan ya. Makanya kalau saya menjelaskan jangan harus cepat-cepat apa. Siap. Ini bukan soal cepat-cepatan Bang Gismet menjelaskan ini. Iyalah, gitu lama-lama dia suruh ngerti dia. Dalam frase Sittati Ayyam itu 6 hari menurut Ibn Katsir dalam konteks penciptaan langit dan bumi tidak berarti 6 hari seperti yang kita rasakan tiap hari ini. Yaitu 6 hari. Jadi hari di sini. Ya. Jadi 6 masa. Hari di sini merujuk pada periode waktu yang lebih luas. Bisa jadi hari di akhirat yang setiap harinya berdurasi 1000 tahun atau 50.000 tahun. Al-Ma'arij itu. Jadi Sittati Ayyam lebih tepat diterjemahkan sebagai 6 masa atau 6 periode. Itu maksudnya. Kalau Bang Kris 6 hari, tapi yang hari ke-7-nya istirahat Tuhannya gitu. Lah ya itu. Gitu apa ya, mungkin Tuhan itu istirahat? Saya aja kerja 24 jam 30 hari pengangguran enggak istirahat ini. Enggak ada istirahat di sini ya, Bang. Itu mengucikan. Hah? Apa? Di mana tuh Bang? Di mana? Di mana? Ayatnya mana? Dalilnya. Di mana ayatnya, Bang? Bibel ayat berapa? Di Bibel di mana, Bang? Ya. Saya bacakan. Bibel saya cantumkan, saya punya Bibel kok. Apa? Bibelnya apa? Ya ini baru dicari nih. Cari dulu, Pak. Cari dulu, sabar. Enggak kira ketemu. Kejadian. Kitab Kejadian 1 ayat 1, Bang. Kejadian, Bang. Hah? Ya. Kejadian 1 ayat 1, Bang. Coba dibaca, Bang. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ya. Hah? Bentar ya. Pasal 2. Ini pasal 2. Bunyi-bunyi tuh. Nah ini Bang Gismet, kalau beliau lama nggak dimarahi, kalau saya agak lama sedikit dimarahi gimana ini? Iya, karena Gus Romli berilmu, sementara teman ini kurang ilmu Gus, gitu aja. Jadi Gus Romli itu sebenarnya sabar aja sebenarnya, nggak usah ngotot-ngotot orang berilmu, kan? Iya, siap. Tapi katanya mau sampai pagi. Orang ini nggak sabaran saya menjelaskan dipotong terus nggak sampai pagi orang ini. Berhenti. Hah? Hari ke-7. Di mana ayatnya? Coba Bang. Di mana Bang? Boleh saya cari Bang. Dia berhenti pada hari ke-7, yang itu hari Sabat. Di mana Bang? Menurut di Kejadian tadi mana Bang? Kejadian berapa? 2, pasal 2. Kejadian pasal 2. Oh, nomor 2 Kejadian 1 pasal 2. 1 ayat 1 sampai 4. Dulu, Bang. Jadi dari Kejadian 2 ya,
Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Apakah mungkin Allah itu pekerjaannya ada pemberhentiannya? Bagaimana mungkin kalau Allah Tuhan berhenti bekerja? Alam ini rusak. Maksudnya di sini Ini loh. berhenti Apa? menciptakan. Apa? Berhenti menciptakan. Sama saja berhenti menciptakan, berhenti membuat mana? Di sini menyucikan mana? Menyucikan katanya sampean ada menyucikan. Loh, ya sudah. Gimana ya? Ya kejadian 1 ya. Kejadian 2 ayat mana? berapa? 2 ayat 1 sampai 3 itu. Tunggu dulu. Katanya tadi hari ketujuh adalah disucikan. Mana? Ayatnya di sini ada. Iya, memberkati. Iya, ayatnya di mana? Ayatnya ada dikatakan begitu. Bunyi ayatnya gitu, Bang. Ini 3. Lalu Dan Allah orang- ini ya saya baca. Ya, Satu lagi ya. silakan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu, ia berhenti dari segala pekerjaannya. Iya, bentar ya. Ketujuh itu yang menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya itu. Selesai? Belum, lanjutkan. Karena penciptaannya sudah selesai di situ. Sudah selesai? Ya. Jadi kalau penciptaan Allah sudah selesai ya, langit dan bumi waktu itu, mengapa sekarang secara sains modern langit dan bumi atau galaksi ditemukan tumbuh berkembang zaman kini? Ada bintang yang meledak, banyak kan galaksi-galaksi baru. Berarti Allah dulu katanya sudah selesai menciptakan. Tetapi sains modern mengatakan bahwa galaksi masih tumbuh menjadi galaksi baru. Apakah itu bukan perbuatan Allah? Tetapi dicatatkan dalam Kejadian 2 nomor 1 sampai 3 adalah pekerjaan Allah telah selesai. Berarti sekarang terjadinya galaksi baru itu bukan pekerjaan Allah. Karena pekerjaan Allah telah selesai. Jawab ini dengan logika. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya menjelaskan ini. Ketika gunung berapi itu diciptakan Allah. Itu fenomena alam, Bang. Iya, lain tetap layar ya. Lain Apa tetap yang layar tadi nih. Abang katakan galaksi itu fenomena alam. Iya, saya tetap layar. Itu bukan penciptaan, tapi fenomena alam. Oh, lanjut. Kalau selesai ngomong, saya bantah. Iya, selesai. Selesai. Berarti kejadian alam ini, galaksi baru ada, gunung meletus, itu bukan kehendak Allah ya? Bukan ciptaan Allah ya? Ayo. Bukan diciptakan, tapi fenomena. Itu berarti Allah itu tidak maha kuasa. Artinya gunung meletus itu meletus sendiri, ta? Galaksi berkembang itu berkembang sendiri, ta? Tuhan macam apa itu? Lah, Tuhan macam apa? Tuhan macam apa yang tidak bisa menciptakan fenomena alam? Berarti Tuhan yang sampean persepsikan adalah Tuhan yang maha. Bukan Tuhan. Apa? Begitu. Loh iyalah. Kalau dalam Al-Quran Fenomena alam diciptakan Tuhan. Iya. Kenapa? Di mana dikatakan? Di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Jadi sebentar. Terjemahannya. Ya, dan Allah menciptakan kita Fenomena alam. Jelaskan dulu lah ini. Allah menciptakan semuanya kita ini dan perbuatan kita. Jadi perbuatan alam itu kan fenomena alam berkembang, meletus. Itu diciptakan oleh Allah itu. Tetapi ya penciptaan Allah terhadap perbuatan kita itu tidak diberitahu kepada kita. Gitu loh. Itu kalau dalam Al-Quran. Oke, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oke. Apa? Silakan. Ya. Lah, Atau Bang Kris mau nanya yang lain lagi, Bang? mau tanya yang lain apa? Silakan.
Ya itu aja tadi. Yang lain enggak ada, Bang. Masa tadi kan bilang apa? Masa ya. Itu kalau Masa. masa Oh iya. pertama itu Nah, pertama masa. itu berapa tahun kira-kira ya? Tuhan menciptakan itu masa pertama itu menciptakan apa ya? Dan berapa Oh, enggak tahu. berapa lamanya ya masa pertama itu? Jadi begini, Bang. Kalau sampean itu mestinya begini. Ini kan modernnya sampean ini tidak bertanya. Membantah dengan bertanya. Jadi kalau membantah itu mestinya begini. Menurut saya begini-begini. Saya tidak Itu membantah. Saya Loh. tadi tidak membantah kok. loh. Kok tidak membantah tetapi bertanyanya seperti Tadi membantah. jelaskan saya oke. Saya oke Ya. aja. Sekarang kok membantah? Sekarang kok membantah? Enggak, Ayo. Enggak, saya maksudnya tadi kan maksudnya gini, Abang Gus. bilang Masa, enggak masa. ada tahap-tahapnya kan. Jadi satu Tadi masa. Satu masa itu berapa lama maksudnya? Begini, saya Allah menciptakan. saya tadi menyebutkan bahwa satu periode atau satu masa itu setara dengan 1000 tahun di dunia sekarang ini. Oke. Atau 5 loh. Kok belum selesai? Wah, ini kebiasaan ini. Atau 50.000 tahun seperti hari-hari dunia, seperti Al-Ma'arij ayat berapa itu? Saya lupa. 50.000 tahun. Gitu loh. Beda-beda ya. Loh iya, beda 1000 tahun atau 50.000 tahun. Penciptaannya lama sekali ya. Ya lama sekali karena di sana periode Oke, atau oke. masa, ya bukan hari. Ya gitu, Bang. Tapi Ayo. nggak tahu ya masanya itu berapa tahun. Kok nggak tahu? Ya nggak tahu. 1000 tahun atau 50.000 tahun Quran surat 50.000 Al-Ma'arij tahun. ayat berapa? Ayat Kalau- berapa saya lupa. Iya. Oke. Menurut Ibn Katsir itu, Bang. Tadi saya baca. Kalau tafsirnya menurut Ibn Katsir. daripada Bible itu sendiri dari 6 masa itu tadi, 6 hari itu tadi, ya kan? Apakah dia berbentuk masa tenggang waktunya? Apakah dalam hitungan hari seperti yang kita ketahui saat ini? Itu kan di sini kan seperti ini Bang. Saya baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu ada. Cuma sekejap itu. Samudra itu tidur, adanya pagi bangun samudra lagi itu malam. adanya di bumi, Jadi yang samudra aneh, itu sebelum itu tercipta, jadilah terang. Kapan Allah menciptakan mataharinya kok sudah ada terang? Bagus itu. Oke. Apakah tidak mampu Allah berkata terang tanpa matahari? Ya terang itu kan karena matahari. Jadilah matahari Bukan. baru jadilah terang Apakah kan? tidak mampu? Ya, oke. Apakah tidak mampu Allah berkata jadilah terang itu bisa tanpa matahari? Itu tidak terjadi. Ketika Allah berkata seperti itu. Kira-kira logikanya Kristi saat ini kira-kira tanpa adanya cahaya matahari atau cahaya itu sendiri Saya bisa nggak jawab sesuai iman saya. Kalau Bapak mau yang lain, oke. Saya nggak bisa. Saya jawab sesuai ini. terang? Alkitab. Oh begitu. Sekarang saya ikuti. Saya ikuti sampean. Kalau di sini sampean berkata bahwa apakah Allah itu tidak mampu menciptakan terang tanpa matahari? Sampean berkata mampu kan, Bang Kristi kan? Iya kan? Ya. Ya. Berarti Tapi Allah Tuhan maha yang saya mampu. percaya. Kalau Tuhan yang percaya, saya nggak tahu. Jangan disebut Allah, Gus. Allah aja, Gus. Karena Tuhan. Gimana? Gak bisa lah, gak bisa. Dia kan Allah. bersih Kristen ini. Gus Oke. Allah. Saya nggak Gak marah. bisa. Artinya legal jadinya, Gus. Betul. Jadi Nggak benar masalah. kata Allah yang disebut itu legal karena ada di Bible kan gitu kan. Silakan. Enggak, bukan begitu. Karena kalimat Allah itu harus dibaca tebal. Jadi begini. Jadi sekarang saya ikuti penjelasan Abang Kristi bahwa dalam Kejadian 1 nomor berapa ini, apakah Allah tidak mampu menciptakan terang tanpa matahari? Jawabannya mampu kan? Maha mampu kan? Ya. Ya kan? Ya, Bang Kristi? Nah, Ya. mengapa maha mampu ketika hari ke-7 itu letih? Berarti sebentar dulu. Berarti sampean mengatakan maha mampu tetapi di hari ke-7 adalah letih. Berarti ketidakmampuannya dibatasi oleh keletihannya. Masa Tuhan letih katanya maha mampu? Jawab dengan logika dulu.
Allah Ya. itu Yesus, Gus, menurut dia. Gimana sih? Ya, betul nggak Bang Kristi kan? Allah itu Yesus kan? Dan dia menciptakan langit bumi ini Yesus. Ya. Manusia, Gus Romli, dulunya itu manusia yang- gitu. Itu yang menjadikan ini, karena firman Hah? tadi itu. Iya, Berfirman tadi itu. iya Dia betul berfirman Bang Kristi. ini. Oh ini kan kalian nggak ngerti dia Bang Kristi. Kan dia berfirman ini. Kalau Oke. dia letih kan kemanusiaannya, kan gitu. Oke. Kalau saya ikuti bahwa Allah di sini adalah Yesus ya. Ya kan, Bang Kristi dalam kejadian ini ya. Oh. Allah itu adalah Yesus kan? Ayo. Ini kesini Saya lagi. baca. Saya baca Ini kan tadi ayat kan ke-6. saya- 1 ayat ke-6. Enggak. 1 Oke, ayat oke, oke. ke-6 ya. Jadi sampean tadi sepakat bahwa firman di sini adalah Allah dan adalah Yesus. Betul kan? Betul. Betul apa betul? Ya. Iya, Sekarang saya betul. baca. Sekarang saya baca ini. Ini ya. Tulisannya berbunyi begini. Beryesus ya, beryesuslah Yesus. Ayo. Ini. Karena tadi mengatakan firman itu adalah Allah, Allah adalah Yesus. Ini saya baca. Bapak mau bahasa seperti itu, ya, Beryesuslah silakan. Yesus. Oke, Apa? silakan. Itu kan permasalahan Bapak. Lah ini. Saya. Nah ini kalau sudah terpojok, nggak apa-apa sampean kalau sudah terpojok secara logika dan narasi Bukan jawab terpojok saja. secara logika. Itu loh. Bukan terpojok. Tadi sampean mengatakan, tadi Masalah sampean Bapak. mengatakan, Otaknya Bapak Loh, itu yang bukan. salah di sana. sampean tadi mengatakan di sini segala firman atau Allah di sini dalam kejadian ini adalah Yesus. Oke. Sekarang saya baca ya. Kalau begitu Begini, Bang. loh ini loh. Saya sekali aja. Lo sebentar dulu, beryesuslah Yesus. Ayo, apa begitu? Dari Pahamnya yang salah sampean. Di sini yang dimaksud Allah ya Allah, bukan Yesus ini. Oke. Ya, ayo. Ini Bang. Bisa nggak firman Allah jadi manusia? Bisa nggak? Gak bisa, Oh, nggak bisa. gak bisa, Oke, nggak apa-apa. gak Ya, bisa. Ya, Iya gak bisa. Iya memang gak bisa sudah. Kalau di Islam itu firman itu perkataan, Bang. Ya, Kalau memang Abang kan firman Yesus Allah kan. nggak bisa jadi Firman manusia, itu Yesus kan gitu menurut Abang kan. Kalau menurut Islam itu firman itu perkataan, Bang. Bahkan Hah? Allah yang berbicara gitu. Kalau Abang beda, firman itu adalah Tuhan itu adalah Yesus. Yesus kan gitu, Bang. yang ditanyakan firman Tuhan bisa saja Al-Quran bisa. Gimana, Bang? Apanya? Bisa menjadi bentuk Al-Quran. Pintu. Lo pintu-pintu gimana? Bukan. Firman Al-Quran itu apa? Firman Allah bukan? Iya, betul, Bang. Betul. Firman Allah ya. Oke. Firman Al-Quran- firman Firman Allah bisa jadi Al-Quran, oke? Singkat Ya, aja, saya- Gus. Singkat aja, Gus. Singkat Gak aja. bisa bagi saya, gak bisa dijelaskan Iya, singkat. udah kan sudah saya jawab. Firman Allah bisa jadi Al-Quran. Firman Allah itu perkataan Allah. Mau gimana, Bang, maunya? Ya bisa jadi Enggak. Al-Quran kan? Enggak lah, ini Tidak bisa jadi butuh Al-Quran. butuh Bisa, penjelasan Bang Ismail. Bisa, Bang? Kata Bang? Waduh, Firman- Bang Al-Quran Ismail ini firman Allah membatas. bukan? Hah? Al-Quran firman Allah bukan? Jangan keroyokan, Betul, jangan betul, keroyokan, betul, jangan Bang. Betul, keroyokan. firman Allah, Bang. Keroyokan dong. Berarti Jangan keroyokan. bisa jadi Ah. firman Allah bisa datang seperti sebagai Al-Quran ya? Jadi gini, Bang. Jadi kan perkataan Allah ya, kalamullah kalau orang Islam mengatakan kalamullah. Kalamullah disampaikan oleh malaikat Jibril, Bang. Yang kata Abang itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu sebenarnya pada Islam itu adalah malaikat Jibril, Bang. Jadi Allah sampaikan Jangan Allah sampaikan oleh keroyokan. Jadi Allah sampaikan lewat malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril itu baru menyampaikan Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad, Bang. Itu yang dimaksudkan. Jadi Al-Quran enggak? Jadi Al-Quran. Iya, nggak? menjadi Al-Quran. Lalu umat-umatnya, umat Nabi Muhammad bilang, tulis. Ini ada firman Allah, tolong tulis. Jadi ditulislah oleh umat-umatnya. Bisa jadi manusia. Enggak ada jadi manusia, Bang. Oh, oke. Nah. Ya udah itu aja. Ya begini, Bang Krisli. Firman Allah yang dari Allah kepada malaikat Jibril itu bukan makhluk. Itu namanya kalam nafsi. Makin panjang nanti berimbas Loh, lagi. enggak. Dia makin dia tanyakan nanti lagi nih. Enggak Bukan, apa-apa lah. anu. Silakan Dia- Bang Kris. Nanti Loh, dia- Bang Kris simak ya Iya, perkataannya. Biar aja Bang Nanti Abang Kris Kismet. tanya kalau mau tanya gitu. Biar aja kena di kita kan live nih. Biar teredukasi juga orang yang nonton. Iya, maunya Bang Kris itu
Kalau firman tidak bisa jadi manusia, ya, mengapa firman menjadi Al-Qur'an? Sama-sama makhluk, itu arahnya Bang Kismet. Saya Ya, akan nggak apa-apa. jelaskan. Iya gitu Bang, Iya. gitu Bang. Saya cuma Biasa. nanya. Loh iya, Saya nggak ada arahnya ke maksud sana apa-apa. dia. Iya. Saya nggak Jadi ada maksud apa sih. firman Allah yang Kalau Bapak bilang azali itu. firman Allah nggak bisa jadi Kok manusia. nggak nyambung Udah, sama Gus selesai. Romli nih orang nih? Habis panasan. Kalau sama saya kok tenang-tenang gitu ya. Nyambung, Kenapa? jadi marah-marah. Iya. Jadi kan gini Bang, setelah disuruhnya umatnya nulis, lalu mereka hafal, lalu apalah Quran itu. Mereka hafal Al-Quran itu semuanya. Gitu Bang. Lalu setelah Rasulullah meninggal barulah para sahabat menulis Bang. Ayo tulis ini namanya buku nih, kitab-kitab Quran. Ditulis sama mereka. Gitu Bang. Oke. Nah. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Iya. sahabat menulis yang Iya. disebut firman Allah. Berbentuk Al-Quran itu Bang ditulisnya. Berbentuk Al-Quran. Ya, Al-Quran itu. Ya, iya kalamullah Bang. Setelah Kalamullah. sahabatnya menulis, umat Islam menyebutnya firman Allah. Ya. Ya kan? Iya betul-betul Bang. Tapi Mau di abang iman gimana? kita, ya, Mau tadi saya abang katakan, gimana? Setelah ditulis berbentuk buku, permasalahan. Oh, Nggak udah. apa-apa itu. Ya. ya lanjut Bang. Tapi di iman kita bukan hanya kitab yang jadi firman Allah, tapi firman Allah bisa jadi manusia. Nah, itu Bang Ismet jawab itu. Firman Allah jadi manusia. Ya kalau abang kan gitu. Kalau kami itu tidak Bang. Firman Allah itu diabadikan Bang. Diabadikan lewat buku yang namanya adalah Al-Quran. Gitu Bang. Iya, nggak apa-apa. Nah. Buktinya, firman Allah Boleh nggak saya bisa jadi manusia. boleh saya menjelaskan Bang Ismet satu detik. Ya begini. Bang Krisli ini akan membantah kita kenapa firman bisa menjadi Al-Qur'an. Al-Qur'an Saya kan nggak bentuk. bantah kok, saya nggak bantah. Sebentar. Saya ingin saya tahu maksudnya sampean itu. Jangan dibilang Dengar firman dulu. Gus, bilang aja Saya nggak perkataan. bantah. Mana? Biar dia lebih paham perkataan sebut Gus. Ya. Mengapa perkataan Allah atau kalamullah itu menjadi makhluk, yaitu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu kan makhluk itu. Tidak. Makhluk. Ya, sebentar dulu. Al-Qur'an yang itu makhluk itu. Yang tulisan yang berbentuk buku itu makhluk. Akan dibandingkan begini Bang Kismet. Mengapa kalam Allah bisa menjadi makhluk berbentuk buku Al-Qur'an, tidak bisa menjadi manusia? Arahnya akan ke sana Krisli itu. Jadi Iya kan? Kristi, jadi kalau di dalam Islam itu firman itu kalamullah itu menjadilah Al-Quran. Anda buat sendiri. Berbeda sama Kristen. Kalau Kristen firman begini. itu menjadi Tuhan, kan nggak mungkin. Begini, Saya Bang Firman. nggak Sebentar Bang Kristi. Sudah saya minta 1 menit aja. Semuanya diam. Bang Krisli ini punya tujuan. Kenapa firman Allah tidak boleh menjadi manusia, tetapi firman Allah bisa menjadi buku? Itu maksudnya. Saya mengerti karena ini edukasi. Begini jawabannya Bang Kristi. Firman Allah yang azali atau yang asli itu tanpa huruf, tanpa tulisan. Itu firman Allah, bukan makhluk. Ketika disampaikan pada Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad disampaikan pada sahabatnya, ditulis, itu adalah makhluk. Jadi firman Allah yang asli itu bukan makhluk. Tetapi ketika disampaikan pada Nabi Muhammad, itu makhluk, yang buku itu makhluk. Lain bedanya dengan firman Allah menjadi manusia itu kan tidak berproses. Menuduh bahwa firman Allah yang tanpa huruf, tanpa suara itu menjadi makhluk. Itu yang salah. Itu maksudnya, ini edukasi ini. Saya mengerti tujuan Bang Kisli ini. Oke, nggak apa-apa. Ya itu sudah. Ya nggak bisa. Jadi firman Allah yang asli itu tanpa suara, tanpa huruf. Tidak mungkin dia menjadi makhluk, tidak mungkin menjadi Yesus. Saya hargai. Ya, memang itu dalilnya. Ayo. Iya. Sudah. Sekarang saya tanya pada sampean. Apakah 4 kitab Bible itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Hah? Firman Tuhan. Apa? Apakah tulisan Yohanes itu adalah firman Tuhan atau tulisan Yohanes? Ayo.
Ya, apa yang diilhami itu yang mereka tulis. Kapan Yohanes menerima ilham? Mana ayatnya? Ya saya nggak tahu. Nah, sudah ngarang, berarti ngarang kan? Saya nggak tahu, bukan ngarang. Loh, mana ayatnya? Loh, mana ayatnya? Yohanes menulis Bibelnya tahun 90 sampai tahun 100, mana? Kapan Yohanes menerima ilham ini? Oh, kalau Bapak nggak percaya silakan, nggak masalah. Saya tanya dalil kok, bukan soal nggak percaya. Ini kepercayaan sampean saya. Ini saya baca. Iya, Ya silakan Bang. Silakan. Injil Yohanes yang terakhir ya. Itu. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu. Supaya sempurnalah sukacita kita. Ini Injil Yohanes ini ya. Penutup ini ya. Apa itu? Sudah selesai belum? Bentar. Bang KTP. Mana Bang KTP? Ini kok noise ya? Bang KTP. Waduh. Wahyu. Ini Yohanes bersaksi ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya aku datang segera. Ya, Yohanes memberi kesaksian. Dia hidup bersama Yesus. Jadi saya lebih percaya Yohanes daripada seorang Muhammad, Nabi Islam itu. Loh, apa ini? Yohanes di sana itu yang hidup bersama Yesus itu Yohanes Pembaptis. Gimana kamu nih? Bukan Yohanes penulis Bibel. Kalau terserah kalau yang muda itu Yohanes. Kalau kamu sudah dijawab terserah, bukan dialog namanya. Itu terserah apa? Lah ini sudah kalau mana datanya Yohanes penulis Bibel menerima wahyu dari Tuhan. Datanya mana? Tadi saya baca. Enggak ada wahyu itu. Enggak ada wahyu. Tadi saya baca ini. Mana bacanya? Saya menerima wahyu. Mana? Saya menerima wahyu dari Tuhan mana? Mana? Enggak ada. Tidak ditulis seperti itu. Tidak ada tulis. Gimana? Tidak dituliskan. Loh, kalau tidak ditulis saja dari mana dia mendapatkan fakta sejarah? Fakta sejarah gimana? Kapan Yohanes menerima wahyu dari Tuhan? Mana datanya? Ya, enggak ada ditulis. Ya sudah. Berarti Yohanes itu bukan tulisannya, bukan wahyu Tuhan karena enggak ada datanya. Kalau begitu apa? Musa menulis bahwa saya menerima wahyu begitu. Siapa? Kapan Musa? Kapan Musa menulis Tauratnya? Torahnya kapan? Itu tanya sama orang Israel, Bang. Salah kamu. Kok nyebut-nyebut Musa? Ya udah. Oke. Bisa begitulah. Oke, Chris ya. Jadi kata Bang Chris tadi di Bibel itu adalah firman Tuhan, betul ya? Iya. Ya, oke. Saya mau cari ini ya. Jadi di Yeskiel 23 saya bacakan ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Dan dada keperawannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedangkan ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada seorang Asyur pahlawan-pahlawan perang. Jadi tentang perzinahan ini
artinya itu perkataan Tuhan ya Bang? Ya, itu. Hah? Itu maksudnya bukan perzinahan, ini penyembah berhala ya. Ya. Hah? Penyembah Yang kita berhala. mengerti itu perzinahan itu menyembah berhala. Oholah, Samaria sama dengan Yerusalem itu menyembah berhala waktu itu, sejarahnya seperti itu. Bersundal katanya kan gitu Bang. Ya. Menyembah berhala Padahal itu sama saja bersundal. ya, padahal Bang di kekristenan orang yang pertama masuk surga itu adalah orang yang bersundal Bang. Betul? Betul Bang? Betul kan Bang? Orang bersundal. Iya. Di mana? Iya, orang yang pertama masuk surga adalah orang yang bersundal Bang. Ya, di mana? Oke ya, kalau saya cari dulu ya, Oke, silakan. Senyampang Bang Kismet mencari, kalau mengatakan bahwa semua itu adalah firman Tuhan, mengapa ada pertentangan? Ini saya baca. Kita ya. sampai di sini dulu. 2 Raja-Raja 8 Tadi ini apa bersundal, sekarang ini lain lagi. Apa namanya? Lo enggak, ya sudah bersundal temui dulu. Kan lama itu. Oke, kasih like, temukan dulu. dan jangan lupa Ya, untuk ya. Santai. Barakallahu fikum. Santai Bang, Assalamualaikum gitu, santai Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Kalau saya lama mau